Kita nggak perlu mantau market tiap 5 menit, tiap berapa lama. Karena apa? Kita bukan short term trader atau scalper. Kalau scalper butuh dipantau. Jadi itu beda dunia ya. Beda dunia, beda strategi, beda tujuan. Oke. Dari Pak Fotografer, setuju banget tuh Om, pembukaan materinya real awal mulai. Oh mungkin pernah pengalaman gitu pas awal-awal ya Pak ya. Yes, semua orang pasti mengalami. Lalu dari Pak Michael Infinity, Pak Rio minta sarannya, kalau saya sering habis untung saya hold trend following, tapi habis itu harganya balik arah. Dipikir retrace, nggak taunya malah bablas turun, malah cut loss. Yes, kadang saham kayak gitu Pak. Nah, jadi itulah butuhnya kita pakai tools. Tools itu harus rapet dengan harga saham. Tapi nggak boleh pakai indikator average, moving average, nggak bisa. Dia harus rapet dengan harga saham, tapi dia harus pakai angka historis dari saham tersebut. Jadi ini yang kita bisa pakai. Contohnya nih, ini tipenya fraktal. Ini nempel lebih rapet daripada kalau kita pasang misalnya moving average. Nih moving average ya. Kalau pakai MA ini ketinggalan jauh. Gitu loh, ketinggalan jauh. Atau misalnya saya ganti nih MA-nya jadi MA 20 deh. 20 ya, coba ya. Tuh, tetap ketinggalan jauh kan? Jauh. Dan kita mengira-ngira angkanya berapa nih, gitu. Makanya di sanalah kita pakai apa yang namanya RS modul di sini nih. Nah, ini ada profit trader modul juga ya, tapi kalau untuk GS Pro di kelas Systematic Trading Management ini kita pakai. Nah, kelihatan nih teman-teman nih bahwa ini akan jauh lebih spesifik untuk dilihat ini angka garisnya berapa daripada MA yang miring-miring ini. Karena hasil MA miring bisa koma-koma. Saya mau buletin ke atas atau mau buletin ke bawah. Nah, jadi itu kondisinya teman-teman. Itu kondisinya. Jadi kita harus tahu tren yang berlangsung. Nggak cuma sekedar hold, karena takutnya pas di hold dia udah selesai untuk turun ke bawah. Dan kita ternyata belinya di dekat-dekat sini. Misalnya kayak gitu. Beda kalau beli di sini, bodo amat. Gitu ya. Oke, lanjut. Dari Pak Arjuna Gani, Sido bisa di hold. Sido kan downtrend kan? Sido kan turun terus. Kok di hold? Udah naik. Oh jangan, ngapain di hold? Modal berapa ini? Modal berapa? Modal 900? Itulah pentingnya untuk cut loss. Karena kalau enggak, saham turun banyak di hold. Hati-hati, jangan. Lalu dari Ahmad Murtaki, galeri saham gak ada indikator MA ya atau gimana? Oh kita pakai MA. Kita pakai moving average, MA 50, 100, dan 200 itu kita pakai. Untuk gambaran besar tren sedang apa, sedang awal tren naik, sedang akhir tren naik, sedang bottom reversal dan lain sebagainya, itu terlihat dari sana. Cuman kalau kita bicara gimana caranya, saya sudah punya sahamnya, saya mau hold saham tersebut ketika lagi uptrend, maka itu bukan di moving average lagi. Spesifik trading plan-nya sudah harus masuk ke mana? Sudah harus masuk ke RS modul. Udah harus masuk ke RS modul teman-teman. Nih contohnya ITMG gitu ya, ITMG. Nah ITMG masih boleh disimpan nggak? Nih kelihatan nih masih di atas tangga merah kan, simpen aja. Kemarin koreksi gimana? Kan masih di atas tangga merah, simpen aja. Sekarang gimana? Kan masih di atas tangga merah, simpen aja. Gitu loh. ITMG lumayan kan, profitnya udah berapa nih? Udah 24% lah, 25%. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu trading plan yang benar, yang paling efisien adalah trading plan yang parameternya itu sangat dekat dengan candle. Trading plan itu harus spesifik, angkanya di berapa, tegas, dan harus dekat dengan candle. That's why kita nggak bisa pakai moving average untuk trading plan.
Karena moving average untuk outlook, untuk gambaran teman-teman, untuk gambaran. Tapi kalau udah masuk ke specific trading plan, kita harus pakai indikator yang nempel atau dekat dengan candle. Itu cara kita untuk apa? Untuk nyimpen saham yang uptrend di sana. Kalau menghindari saham yang downtrend, lebih sederhana sebenarnya. Pokoknya di atas EMA 200, nggak usah disentuh-sentuh. Bodoh amat. Tapi bagus loh, bodoh amat. Tapi bakal ini loh, bodoh amat. Di bawah EMA 200, nggak usah disentuh. Kecuali Anda punya tools untuk mencari yang bottom reversal di sana. Tapi kalau mau konvensional dan aman, harus yang di atas EMA 200 umumnya ya. Tapi ada tools nggak yang bisa bikin kita beli di bawah EMA 200? Tetap ada. Tapi kita bicara in general aja dulu. Oke, lanjut ya. Sekarang dari Pak Surya TJ. Koryo, gimana strategi yang tepat saat hadapi false break di saham strong uptrend? Contohnya di ASLC. Kemarin beli saat break resist, tapi beberapa hari kemudian false break support. ASLC. Yes. Nah, jadi gini. Jadi ASLC itu kita harus bisa lihat bahwa secara tren dia masih agak di bawah di sana. Jadi ketika tren masih agak di bawah, dia breakout, probabilitasnya bisa naik. Tapi karena dia masih di bawah beberapa moving average, probabilitas dia untuk gagal relatif akan lebih besar daripada kalau dia berada di atas tren naiknya gitu Pak. Kurang lebih seperti itu. Secara pola saya tahu bahwa ini menarik. Tapi karena dia masih di bawah, dia belum ringan ke atas karena masih banyak yang nyangkut di yang lama-lama. Dalam periode yang cukup dekat dengan yang sekarang, maka ada tekanan jual, ada panic selling, ada oportunis untuk kabur dari yang nyangkut, contohnya seperti itu, membuat harga bisa jadi nggak bergerak mulus Pak di sana. Dan satu hal lagi, saham yang reversalnya itu bagus, biasa dia harus agak lama dulu di bawah baru naik ke atas. Tapi kalau saham yang reversalnya turun gini langsung naik V, itu biasanya tekanannya lebih berat. Biasanya seperti itu. Kalau yang udah di bawahnya agak lama gitu, nah itu biasanya akan lebih mulus. Biasanya gitu Pak. Gitu ya. Oke, lanjut dari Pak Leo RJC. Pak Rio, apakah rata-rata trader selalu terserang sindrom naik dikit dijual, turun banyak di hold? Bagaimana mengatasinya ya Pak ya? Banyak Pak. Banyak. Saya sangat banyak menemukan kondisi tersebut di sana. Naik dikit dijual, turun banyak di hold. Karena apa? Karena kadang orang masuk ke pasar modal tuh karena punya mindset trader. Trader itu adalah dagang. Ya udah, kalau dagang naik dijual, naik dijual, naik dijual. Tapi ketika turun, dia tidak punya persiapan sebagai dia tidak punya risk management. Sehingga pas turun, ya udah simpen aja deh. Ya udahlah, simpen aja lah. Udahlah gitu. Mental apa? Mental properti. Properti udah dibeli, disewain belum laku, dijual juga belum gimana-gimana. Udahlah, simpen aja, nanti juga properti naik gitu. Ya udahlah, ini kosong, udahlah kamu kalau butuh kamu tinggal aja tuh di rumah itu, kosong kok nggak ada yang gunain, pakai aja. Saham diberlakukan hal yang sama Pak. Jadi kadang itu masalah apa ya? Ya nggak perlu diarahin ke sana. Kadang orang tuh memang, kadang kita pun pasti ke arah sana gitu. That's why kenapa kita butuh metode, teman-teman. Kita benar-benar butuh metode. Untuk apa? Biar dapat parameter yang jelas. Saya harus ngapain di sana? Saya harus ngapain? Itu yang paling penting. Gitu. Jadi trading saham itu, percaya deh ya, nggak bisa dengan mengira-ngira, nggak bisa, tidak bisa. Mengira-ngira tuh jangan pernah. Lebih baik nggak usah trading saham, lebih baik beli reksadana saham. Gitu. Saya ngomong apa adanya. Oke, lanjut.
Dari Mixology, trend following itu masih perlu lihat bandarmologi nggak ya? Kadang trend masih on track tapi Broksum lagi distribusi. Broker summary tidak bisa dipakai di sana. Broker summary itu tidak bisa dipakai. Broker summary mungkin bisa dipakai di saham-saham kecil, tapi di saham-saham gede itu nggak bisa di sana. Kalau teman-teman melihat broker summary, broker asing jualan, BK, ZP dan lain-lain sebagainya gitu ya, itu kan cuma 1 hari. Dan ketika kita ngelihat mereka kode broker, wah gila mereka jualan, tuh kan turun ya cuma 1 hari. Mungkin 2 hari masih turun, tapi hari ketiga sampai hari kelima pasti turun nggak? Tau-tau naik lagi, gitu. Jadi bagi saya itu nggak bisa dipakai. Dan mengenai broker summary ini kita akan bahas juga di systematic trading management, kepake atau enggak. Tapi selama karakter saham, jadi kita kan akan belajar tuh pertama adalah karakter saham. Karakter sahamnya itu udah oke, memenuhi syarat. Mengenai istilah bandarmologi dan lain sebagainya sudah tidak relevan lagi, karena udah include istilah gitulah, udah include. Oke, dari Pak Duta Sampo, mau tanya kok, film ada bearish divergence ya kok? Film saya nggak pernah ikutan. Film bearish divergence, kenapa ya? Oh, saya tahu. Harga break high tapi MACD-nya tidak break high. Nggak gitu juga sih. Pada dasarnya nggak juga. Kondisi sekarang mirip kayak tanggal 11 Juli kok. Dia break high tapi MACD-nya belum break high. Saya nggak pakai divergence sih. Saya lebih pakai ke fraktal, teman-teman. Nih, gini. Nah, ini film nih. Dia di atas 3 MA ya, 50, 100, 200. Jadi film itu selama dia masih di atas tangga merah ini relatif masih cenderung naik. Tapi kalau dia turun di bawah tangga merah ini 27 berapa nih? 2730 ya. Saat ini. Gitu ya, saat ini. Kalau di bawah ini cenderung dia akan istirahat atau udahan dulu. Kurang lebih gitu. Oke, lanjut sekarang. Dari Bu Umi Holidah, Goto gimana? Masih downtrend Bu? Goto masih downtrend. Belum. Nah, saya mau kasih lihat nih Goto nih. Jadi tadi kan kita bilang bahwa kalau dia di atas tangga merah, dia cenderung masih naik. Nah, gimana jadinya kalau dia di bawah tangga merah, tembus nih di sini. Nah, bisa jadi kayak Goto. Turun. Jadi kalau ada kondisi kayak gini, ya kita jangan average down. Gitu loh. Kita jangan average down. Oke. Nah, ini dari Pak Surya TJ lagi. Jadi waktu yang terbaik untuk masuk lagi di ASLC kapan? Coba pantau ketika dia break resist lagi, Pak. Mau nggak mau seperti itu. Jadi kita pantau. Ini sekarang ASLC naik. Break resist. Turun. Break support. Sekarang naik lagi. Mungkin dia akan konsolidasi dulu. Nanti resistnya turun, supportnya naik, nanti dipantau lagi nih berapa. Kayak gitu Pak. Tins ASII apa kabar Pak? Tins dan logam-logaman menarik lah, pokoknya gitu. Tins logam-logaman menarik. Buy and weakness untuk logam-logaman. Kalau ASII sih enggak apa ya? Saya nggak terlalu hobi dengan blue chip sih, karena blue chip moderate return banget, malah conventional return. Saya lebih senang yang middle cap sebenarnya. Lalu dari siapa di sini? Huang Lina 2020. Pak Rio, kalau trend follower saat untuk taking profitnya seperti apa? Ketika dia udah balik arah. Gitu Bu. Ketika dia udah balik arah. Contoh ya. Contoh gini. Apa ya? Samudra deh. Ini bukan apa-apa, ini saya spontan dong, jadi saya inget doang ya. Jadi mohon maaf ya kalau mau Samudra ya memang udah naik, bukan gitu. Maksudnya nih, teman-teman lihat nih. Secara moving average gimana? Ya udah jelas dia pasti di atas 3 MA. Oke. Tapi trading plan-nya gimana? Trading plan is not on moving average. Tapi trading plan harus yang rapat dengan candle. Ini adalah RS modul di sini. Maka bisa dilihat nih, selama dia masih di atas support, garis merah dari RS modul, simpen terus kan?
Artinya kapan kita jual? Kalau dia tembus. Nah, kayak gini teman-teman. Tembus, exit. Nah, di sini Bu, profit takingnya. Sayang dong, kok nggak di sini? Nggak ada yang tahu. Sama sekali nggak ada yang tahu. Kalau kita berpikir kok nggak di sini, kemungkinan besar kita akan jual. Kok nggak di sini? Ini kan naik banyak juga, ya kan? Nah, tools itu penting teman-teman. Untuk apa? Biar kita yang punya tahu kapan harus exit. Kayak gitu Bu. Jadi intinya apa? Kalau tadi kan bicara RS modul. Jadi inti poinnya gini. Saham yang uptrend selama masih di atas support tren naiknya, maka saham tersebut cenderung masih akan melanjutkan tren yang berlangsung. Tinggal pertanyaan kita adalah supportnya yang mana? Teman-teman pakai yang mana? Pakai moving average? Pakai tarikan garis miring-miring? Pakai fraktal? Atau pakai previous high jadi support? Atau apa? Karena support itu banyak banget. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Dari Ross 1883, MTEK tadi dijual karena turun dalam. Apa masih bagus untuk dibeli lagi? MTEK turun dalam, naik tuh. Nah yuk, kalau mau beli sekarang nggak menarik. Jadi ketika harga koreksi, kita harus tahu koreksinya itu wajar atau nggak wajar. Jadi contoh nih, contoh MTEK ya, contoh MTEK. Nih di gambar ini, kelihatan kan? Saya ngerti nih, turun dalam kayak gini, balik lagi ke atas. Pas turun, saya harusnya jual nggak sih? Kan di atas support. Nih lihat nih, supportnya naik terus, tangganya naik. Tuh naik. Pas koreksi masih di atas ini. Pak, tapi kan jauh. Kan jauh dari sini ke sini. Lah, dulu pas lagi seperti ini gimana? Juga jauh. Tapi endingnya lebih tinggi dari yang dulu. Nah, nanti kalau trennya tetap berlangsung, akan lebih tinggi dari yang dulu, yang sekarang. Gitu. Nah, that's why kita butuh metode dalam trend following. Dari Linda 82, BBYB, uptrend gak kok? Wah, uptrend. Bank digital rata-rata menarik, lagi uptrend sekarang ini. Lalu BMTR naik kok 50%, tapi sekarang downtrend. Oh iya ya, BMTR apa kabarnya ya? Oh iya loh. Nah, BMTR koreksi ini adalah momen dimana kita belum bisa do action anything. Kenapa? Karena memang dia di atas support, tapi dia lagi turun. Yang perlu dilakukan adalah menunggu, teman-teman. Ketika harga bisa konsolidasi seperti ini, barulah nanti ada garis, misalnya contohnya ada resist barunya, lalu ada support barunya nanti di sini warna merahnya naik gitu ya. Yang tadi di bawah jadi ke atas. Nah, dari sini baru kita bisa kira-kira, kita bisa analisa lagi entry-nya nanti kemana. Kalau kita pasang moving average, maka dia sudah uptrend. Tapi untuk beli sekarang, bagi saya terlalu naif untuk dibeli. Gitu teman-teman. Oke, metode. Semua balik lagi ke metode. Dari Pak Nio 20. Pak Rio, untuk bulan ini kan dibanjiri saham IPO dan kita tahu tadi pagi ada pembunuhan di saham TUL. Oh iya. Saya tuh udah curiga tuh. Apakah IPO masih menarik untuk diikuti? Gini. IPO itu kalau dilihat-lihat hari pertama untung kok. Yang salah adalah beli yang di ARA di hari kedua atau hari ketiga. Itu yang salah. Jadi pertanyaannya nih ya, apakah IPO masih menarik? IPO itu adalah membeli saham sebelum listing di pasar modal, sebelum listing di IDX. Tapi ketika sudah beli, ketika sudah listing di IDX, itu namanya bukan IPO lagi. Itu namanya membeli di hari perdana perdagangan. Nah, di situ yang baru berbeda gitu, Pak.
saya udah curiga kok akan dibanting. Kenapa? Bidnya setebal itu, berapa juta lot? Ya kan? Teman-teman hitung aja. Harga ARA berapa? 220. Berapa juta lot misalnya? 1 juta lot misalnya ya, saya nggak mantau nih ya. Coba kalian nih 1 juta lot, 1 juta kali 100 kali harganya 220 misalnya gitu. 22 miliar. 22 miliar di bid. Emisi IPO-nya berapa? Berapa miliar? Saya nggak tahu. Coba dibayangin, gue lebih gampang jual ketika IPO atau gue lebih gampang jual di market ketika muncul bid segitu banyaknya. Oke, itulah penutup dari kelas hari ini. Jadi balik lagi, naik dikit dijual, turun banyak di hold. Kenapa? Karena kita nggak kenal sahamnya, karena kita nggak paham metodenya, dan kadang kita ragu-ragu. Untuk bisa solve semua itu, teman-teman harus punya metode yang dijalankan terus-menerus, sehingga Anda yakin dengan metodenya, dan Anda yakin untuk mengikuti pergerakan sahamnya.